Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana ingin mengumpulkan UAS Ilmu Pendidikan Islam. Ana Lisa Diana Putri, NPM 22112036. Untuk soal yang pertama, apakah arti dan ruang lingkup dari pendidikan Islam dan ajaran Islam? Bahwasanya pendidikan Islam adalah sebuah proses bimbingan yang mencakup jasmani ataupun rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma Islam yang terbentuk pada sebuah akhlak sesuai syariat. Lalu, ruang lingkup pendidikan agama Islam yakni mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, di mana yang pertama antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang ketiga hubungan manusia dengan sesama manusia, dan yang keempat itu hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya, sehingga adanya ruang lingkup pendidikan Islam dan ajaran Islam saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai sebuah keselarasian. Soal yang kedua adalah bagaimana kedudukan dan peran pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Kedudukan pendidikan Islam di sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran, di mana di bawah binaan langsung oleh Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan agama Islam termasuk di dalam struktur kurikulum untuk saat ini, dan ada kalanya sebagai sebuah lembaga, yakni satuan pendidikan, di mana lingkungan Departemen Agama pun mewujudkan sebagai satuan pendidikan yang berjenjang mulai dari SD sampai dengan SMA, dan juga perguruan tinggi di mana ada pendidikan non formalnya, seperti kita bisa lihat ada pesantren, madrasah, dan ada pun pendidikan informalnya yakni di keluarga. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah di Indonesia, walaupun pendidikan agama Islam terbatas waktunya, dimana seperti pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum yang hanya mendapatkan pelajaran seminggu hanya satu pembelajaran atau 2 jam biasanya, dimana padahal dengan pendidikan Islam itu dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, dimana berkembangnya potensi peserta didik menjadikan manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mata pelajaran pendidikan agama Islam juga memiliki peran untuk menentukan mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dengan adanya nilai tersebut, mata pembelajaran umum lembaga pendidikan Islam, contohnya pondok pesantren, itu sangat berperan, apalagi dalam perkembangan zaman untuk saat ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum adanya sekolah. Pesantren pun sudah mulai berkembang dan dalam kehidupan bangsa, dan juga tercatat dalam sejarah pendidikan nasional pesantren ada semenjak masuknya Islam ke Indonesia. Lalu untuk soal yang ketiga adalah perbedaan pendidikan Islam nasional dengan pendidikan nasional, dan berikan contohnya. Nah, antara keduanya memiliki tujuan pendidikan dengan hal tersebut sama, yakni tujuan pendidikan itu nasional berfokus kepada tercapainya kesuksesan pembelajaran ilmu umum. Nah, untuk tujuan pendidikan Islam itu langsung berfokus pada tercapainya kesuksesan pembelajaran ilmu pengetahuan agama. Contoh besar dalam ilmu pengetahuan agama ada seperti fikih, seperti tauhid, Quran, hadis, akhlak, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran umum ada seperti pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan profesi, biasanya ada tematik, IPA, IPS, itu habis itu bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya sangat jelas.
Untuk soal yang keempat adalah bagaimana yang pertama relevansi pendidikan Islam dalam pendidikan nasional saat ini. Untuk saat ini pendidikan Islam berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan agama Islam di sekolah berperan sebagai pendukung tujuan umum pendidikan nasional, yang tidak lain bahwa tujuan umum pendidikan nasional membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apakah isu kontemporer pendidikan Islam di Indonesia, di mana sebagai peningkatan kualitas pendidik itu harus diutamakan menjadi sebuah pendidik yang memiliki keprofesionalan. Lalu ada pengembangan kurikulum secara matang. Dengan hal tersebut, penerapan student comfort approach, pembinaan kesiswaan, penganggaran prasarana dan sarana agar dapat tercapainya pendidikan Islam secara kafah, peningkatan mutu pembelajarannya, kompetensi lulusannya, dan peningkatan kerjasama pendidikan Islam. Masya Allah, itu adalah kontemporer pendidikan Islam di Indonesia salah satunya. Lalu untuk soal yang kelima adalah eksistensi pendidikan Islam sangat didukung oleh pemerintah, baik kurikulum sekolah formal dan juga non formal. Dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon guru pendidikan Islam agar mampu mengembangkan kajian pendidikan Islam dalam persaingan global. Masya Allah, yang harus dilakukan adalah sang guru tidak hanya melaksanakan pembelajaran di kelas saja, melainkan mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, mengembangkan diri sebagai sumber daya manusia yang kritis dan kreatif, dan kemampuan guru untuk mengolah ataupun menyiasati kurikulum. Itu adalah hal yang utama. Yang kedua, kemampuan guru meningkatkan materi kurikulum dengan lingkungan. Jadi antara kurikulum dengan lingkungan saling berkaitan. Biasanya belajar secara bebas di luar, seperti di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, kemampuan guru memotivasi siswa. Nah, ini hal yang sangat penting dalam belajar, bahwasanya kita harus memberikan terus melaksanakan sebuah pembelajaran dengan motivasi yang terbaik agar para siswa terpacu semangatnya. Lalu kemampuan guru untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi satu konsep yang utuh, yakni adanya pembelajaran terpadu, sehingga mereka mendapatkan poin goalsnya apa dari pembelajaran tersebut yang bisa diambil manfaatnya. Lalu untuk soal yang keenam, dalam mencapai tujuan pendidikan Islam sangat memerlukan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Jelaskan pengertian macam-macam tersebut. Nah, yang pertama pendekatan dalam tujuan pendidikan, yakni pendekatan pembelajaran diartikan sebagai tolak ukur. Nah, tolak ukur tersebut dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadi prosesnya pembelajaran yang sifatnya sangat umum, di mana dapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan yang teoritis, di mana pendekatan tersebut ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi yakni pada siswanya, student comfort approach, di mana dengan pendekatan tersebut siswa dapat memberikan sebuah feedback terhadap pembelajaran. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada gurunya, yakni teacher comfort approach, di mana guru pun bisa memberikan hal yang terbaik kepada siswa-siswanya dalam sebuah pendekatan pembelajarannya. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi ini harus dikerjakan oleh guru dan siswanya agar dalam tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien perencanaannya, di mana strategi ini masih bersifat konseptual di dalam sebuah keputusan yang diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran.
Metode pembelajaran di sini diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan dalam sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan yang secara nyata dan praktis dalam lapangannya agar dapat tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Banyak metode-metode yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah teknik pembelajaran, yakni sebuah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan metodenya. Dengan cara tersebut, teknik dan metode menjadi sebuah hal kesatuan seperti metode ceramah dalam pembelajaran, diskusi bersama dengan para murid itu menjadi sebuah acuan yang sangat penting. Lalu yang ketujuh ada sebutkan apakah media pendidikan yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam khususnya di sekolah. Ada media visual, yakni mereka dapat melihat hal-hal yang bisa mengeksplor dalam pendidikan. Ada media grafis dengan cara sebuah garis-garis yang dengan cara tersebut dapat memberikan pembelajaran tertentu. Grafik pun seperti pembelajaran matematika yang sering dilakukan dalam media tersebut. Ada media audio dengan cara mereka mendengarkan sebuah audio yang diberikan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya. Ada media cetak di mana sering digunakan seperti buku-buku yang menjadi penunjang pembelajaran, dan juga media proyeksi dengan cara bisa mengekspor semua pembelajaran dengan cara kita menonton bersama-sama terhadap sebuah pembelajaran yang mengasyikkan. Selanjutnya untuk yang ke-8, pengertian evaluasi serta sebutkan fungsi dan prinsipnya. Evaluasi merupakan kegiatan oleh guru dalam hal yang sistematis, terarah, dan tercapai upaya mengetahui sampai mana kemampuan siswa terhadap pembelajarannya dan siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga guru dapat menilai secara kritis dengan menentukan tindakan yang tepat. Dan juga fungsi untuk mengetahui gambaran kondisi siswa dalam proses pembelajaran yang memberikan umpan baik bagi guru berdasarkan hasil kegiatan evaluasi, di mana ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini bahwasanya guru menyeleksi siswa. Dengan fungsi tersebut dapat terlihat siswa-siswanya yang memiliki suatu keunggulan. Ada fungsi formatif di mana kegiatan tersebut keberhasilan siswa setelah mengikuti pokok pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran tertentu. Fungsi diagnostik mendeteksi kelemahan kesulitan yang dialami oleh siswa. Ada fungsi sumatif yang dapat digunakan sebagai penentu kelulusan, misalnya dari SD menuju jenjang SMP, SMP menuju jenjang SMA, dan lain sebagainya. Lalu prinsip evaluasi dalam pendidikan ini diterapkan itu tidak dipadukan dengan tunjangan dan prosedur yang baik, maka hasilnya pun kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga ada keterpaduan pun dalam proses evaluasi yang tidak lepas dari tujuan, materi, dan juga metode pembelajaran. Evaluasi banyak sekali yang dilakukan sehingga dapat menyusun sebuah rencana pembelajaran dalam sebuah pengajaran itu saling bekerja sama terhadap fungsi-fungsinya. Adanya keterlibatan siswa, adanya koherensi yang dimana sejalan dengan materi yang telah disampaikan pedagogis, memiliki sebuah fungsi sebagai alat mengubah tingkah laku. Itu adalah pembelajaran yang utama yang harus diambil sebuah value yang harus diambil pada sebuah pembelajaran secara hakiki, yang dimana mereka dapat memahami pembelajaran dan juga dapat mengubah tingkah laku menjadi kebaikan. Untuk poin ke-9 adalah, menurut Anda tantangan apa saja dihadapkan pendidikan Islam? Bagaimana upaya pendidikan Islam menyongsong era revolusi industri? Di mana hal tersebut, era revolusi industri, terdapat multidimensi dari yang kompleks seperti teknologi, ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Adanya kekurangan sumber daya tenaga pendidik yang profesional tentunya, kesejahteraan tenaga pendidik pun masih rendah. Orientasi pembelajarannya lebih bersifat kognitif, sehingga
Hal yang pertama adalah penyesuaian kurikulum pembelajaran, di mana dengan adanya perkembangan era revolusi tersebut dapat menunjang dengan cara kurikulum pembelajarannya harus mampu memberikan sebuah data-data tentang IT yang tentunya dengan perubahan zaman tersebut. Yang kedua, diperlukannya rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif, responsif terhadap revolusi Industri 4.0 ini, yang dimana kebijakan tersebut menentukan sebuah perkembangan dan juga sebuah aktivitas akademik tersebut dapat mengeksplor. Sebenarnya sangat bagus adanya sebuah pendidikan era revolusi industri yang dapat mengeksplor pendidikan yang tidak hanya pada pembelajaran di sekolah. Mereka dapat membuka sebuah pembelajaran di internet dan tentunya sebagai sumber daya manusia yang khususnya lebih responsif, adaptif, dan handal dengan dukungan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi yang mumpuni. Sehingga adanya pembelajaran seperti ini ada plus minusnya, namun kalau kita bisa memberikan sebuah stagnisasi bahwasanya pembelajaran adanya era revolusi industri ini dapat menyongsong pendidikan lebih luas, lebih global, dan tentunya dengan tujuan tersebut mendapatkan pendidikan yang handal. Poin ke-10 adalah apa yang Anda ketahui tentang Merdeka Belajar dan bagaimana implementasinya untuk saat ini di Indonesia. Nah, Merdeka Belajar itu adalah sebuah tingkah laku untuk menginformasikan pendidikan yang terwujudnya sumber daya manusia yang unggul yang memiliki profil pelajaran Pancasila. Suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Nah, yang dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa dapat mengoptimalkan bakat dan juga memberikan sumbangan yang baik dan dapat berkarya bagi masyarakat dan bangsa. Untuk saat ini, proses Merdeka Belajar di sekolah banyak proses-proses pemerintah seperti wajib belajar 12 tahun, ada pembelajaran kurtilas yang sebagaimana kurikulum tersebut mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, ataupun dalam hal-hal lainnya pemerintah selalu menyongsong adanya perubahan-perubahan pendidikan. Yang paling baik adalah pendidikan wajib belajar 12 tahun. Sehingga dengan hal itu para pemuda-pemudi dapat menyongsong dan berkarya bagi bangsa dan negara. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan di dalam pembahasan UAS Ilmu Pendidikan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.